Oke, halo semuanya. Salam kenal, aku Kalista dari jurusan Matematika Angkatan 2020. Jadi pada episode tutorial kali ini, aku mau menjelaskan sedikit tentang materi persamaan diferensial biasa, khusus bagian orde 1. Jadi di sini aku akan menjelaskan beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan, dan juga beberapa contoh soal. Oke, jadi pertama-tama, apa sih persamaan diferensial itu? Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat fungsi, turunan, dan juga suatu variabel bebas. Biasanya, fungsinya dituliskan sebagai Y, turunannya Y aksen, karena dalam hal ini kita khusus membahas yang orde 1, dan variabel bebasnya. Variabel bebas di sini bisa beragam, bisa X, T, V, dan lainnya. Tapi pada umumnya kita menggunakannya itu adalah X. Jadi metode penyelesaian yang pertama itu adalah metode PDVT. Suatu PDB yang bisa kita selesaikan dengan PDVT itu, ciri khas utamanya adalah kita bisa mengelompokkan yang mengandung variabel Y di satu ruas, dan juga yang mengandung variabel X di ruas lainnya. Supaya lebih tergambar, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Diberikan E pangkat Y kali DY per DX tambah 1 sama dengan 1. Dengan manipulasi, kita bagi kedua ruas dengan E pangkat Y, dan pindahkan plus 1 ini ke sisi kanan, kita akan mendapatkan bentuk berikut. Kalau kita perhatikan, bentuk ini tuh bisa kita kelompokkan. Jadi yang mengandung Y, kita taruh di sisi kiri, dan yang mengandung X, kita taruh di sisi kanan. Setelah itu, kita integralkan kedua ruas, masing-masing terhadap Y dan X. Untuk yang di ruas kiri, gunakan integral substitusi. Jadi kamu misalkan U-nya sama dengan 1 min E pangkat Y. Dari situ kita dapat memperoleh hasil min len mutlak 1 min E pangkat Y sama dengan X plus C. Dan ini adalah solusi umum PD. Nah, teknik PDVT ini merupakan salah satu teknik paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1. Biasanya kita tinggal kelompokkan masing-masing variabel, dan setelah itu langsung saja integralkan. Oke, teman-teman, kalau sudah memahami metode ini, nantinya bisa mencoba menyelesaikan soal berikut dengan teknik sama, yaitu dengan PDVT. Nah, yang berikutnya ada PD eksak. Bentuk umum dari PD yang bisa diselesaikan dengan cara ini itu adalah MXY dx ditambah dengan NXY dy sama dengan 0. MXY dan NXY di sini itu artinya adalah sembarang fungsi dalam variabel X dan Y. Nah, ketika kita menyelesaikan PD dalam bentuk seperti ini, tujuan utama kita itu adalah mencari fungsi fx besar xy. Sehingga nantinya solusi umum itu akan berada dalam bentuk fxy sama dengan c atau sama dengan konstanta. Jadi step by stepnya, yang pertama kita integralkan dulu fungsi mxy terhadap dx. Dari situ kita akan dapat hasil integralnya ditambah dengan v. Kenapa ditambah dengan V lagi? Karena ketika kita mengintegralkan terhadap X, artinya Y di sini itu dianggap sebagai konstan. Setelah itu, setelah kamu dapat F besar XY ini, kamu turunkan secara parsial terhadap variabel Y. Nantinya kamu akan dapat suatu fungsi ditambah dengan V aksen Y. Nah, turunan F terhadap Y inilah yang nantinya kita sebut sebagai NXY. Dari situ kamu bisa dapat nilai V dan juga nilai Fxy. Tapi sebelum kita menggunakan teknik ini, ada satu syarat yang harus kita periksa dulu, yaitu turunan parsial M terhadap Y harus sama dengan turunan parsial dari N terhadap X. Sebagai contoh, kita perhatikan soal berikut ini. Bentuknya sudah sangat menyerupai PD eksak, tapi terlebih dahulu harus kita periksa. Ternyata turunan daripada M terhadap Y dan turunan dari fungsi N terhadap X itu sama, yaitu min 1. Artinya kita dapat menggunakan metode PD eksak ini. Oke, jadi pertama kita cari dulu fungsi F besar XY, yaitu integral dari X kuadrat min Y dx. Dengan integral seperti biasa, kita dapat memperoleh hasil berikut. Jangan lupa ditambah V. Setelah itu, hasil yang tadi sebelumnya kamu turunkan secara parsial terhadap Y. Diperoleh min X ditambah V aksen Y. Dan karena nilai ini itu bahwasanya sama dengan N, maka kita tahu N-nya itu adalah min X.
Dan dari sinilah kita bisa memperoleh V aksen Y sama dengan 0, dan turunan apeng 0 itu adalah konstanta. Sehingga diperoleh solusi umum fxy sama dengan C, sepertiga X pangkat 3 min XY sama dengan C. Oh ya, untuk membedakan solusi umum dan solusi khusus, solusi umum di sini konstantanya itu masih sembarang, tidak diketahui. Tapi kalau kita sudah mendapatkan solusi khusus, nanti nilai C-nya itu sudah diperoleh. Nah, berikutnya ada PD tak eksak. Untuk menyelesaikan PD semacam ini, kita akan mencari faktor integrasi I. Sedemikian sehingga kalau misalnya I kita kalikan kepada PD, maka dia akan menjadi bentuk eksak. Nah, PD seperti apa sih? Yang bahwasannya bentuknya tak eksak, namun bisa kita cari faktor integrasinya. Nah, di sini ada 4 pilihan. Jadi masing-masing itu bisa kita periksa untuk menentukan faktor integrasinya. Yang pertama, kalau misalnya turunan dari M terhadap Y dikurangi turunan N terhadap X dibagi N sama dengan fungsi hanya dalam variabel X, maka faktor integrasinya tinggal E pangkat integral daripada fx dx. Selanjutnya, mirip seperti yang bagian A, tapi kita baginya terhadap M. Kalau hasilnya adalah fungsi dalam variabel Y saja, maka faktor integrasinya itu sebagai berikut. Selanjutnya, kalau misalnya X kita kalikan dengan M, ditambah Y kalikan dengan N tidak sama dengan 0, faktor integrasinya sebagai berikut ini. Dan yang terakhir, kalau misalnya PD dapat kita tulis dalam bentuk sebagai berikut, artinya di sini faktor Y bisa dikeluarkan dan faktor X bisa dikeluarkan, maka faktor integrasinya adalah 1/XM, maaf di sini minus YN. Sesudah kita mendapatkan faktor integrasi, tinggal kita kalikan kepada PD dan selesaikan dengan metode yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan teknik PD eksak. Berikutnya adalah PD linear. PD linear punya bentuk umum, Y aksen, ditambah PX kali Y sama dengan QX. Perhatikan bahwa P dan Q di sini adalah sembarang fungsi hanya dalam variabel X. Teknik penyelesaiannya adalah kita harus mencari suatu faktor integrasi, yaitu dengan E integral, E pangkat integral daripada PX dx. Nantinya solusi umum bisa didapat dengan mengkalikan faktor integrasi dengan Y sama dengan integral faktor integrasi kali QX dx ditambah dengan konstanta. Contohnya, kamu diberikan soal Y aksen tambah Y sama dengan 2 plus E pangkat 2X. Artinya di sini yang menjadi PX itu 1, dan yang menjadi QX adalah ini semua, 2 plus E pangkat 2X. Sehingga faktor integrasinya adalah E pangkat integral dari 1 dx, dan itu adalah E pangkat X. Dengan menggunakan bentuk solusi umum, kita bisa peroleh E pangkat X dikalikan dengan Y sama dengan integral dari faktor integrasi yaitu E pangkat X kalikan dengan QX. Dalam hal ini, 2 ditambah E pangkat 2X. Integralkan terlebih dahulu, lalu bagi kedua ruas dengan E pangkat X, diperoleh solusi umumnya sebagai berikut. Bentuk PD linear ini itu cukup sederhana, dan bentuknya tuh sudah jelas ya. Jadi kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini, langsung saja diselesaikan dengan metode PD linear. Bisa dicoba soal berikut, yaitu Y aksen minus 2Y per X sama dengan X kuadrat E pangkat X. Selesaikan dengan teknik PD linear juga. Di sini yang berperan sebagai PX itu adalah minus 2 per X. Sementara yang berperan sebagai QX adalah X kuadrat kali E pangkat X. Berikutnya PD Bernoulli. Bentuknya hampir mirip dengan PD linear, cuman yang membedakan adalah di sini dikalikan dengan Y pangkat N. Cara penyelesaiannya adalah kita memisalkan suatu variabel baru yaitu Z sebagai Y pangkat 1 minus N. N-nya di sini tergantung kepada pangkat Y di ruas kanan. Setelah itu kita turunkan Z aksen. Seperti biasa, cara turunan, pangkatnya turun jadi 1 min N, Y pangkat minus N, jangan lupa kalikan lagi dengan Y aksen. Karena Y di sini itu bahwasannya adalah suatu fungsi dalam variabel X.
Dari situ, hasil ini kita substitusikan ulang ke PD. Sehingga PD yang awalnya dalam variabel Y dan X nantinya akan menjadi PD dalam variabel X dan Z. Oke, sebagai contoh, kita di sini punya soal sebagai berikut. Dengan teknik permisalan yang sebelumnya, kita tahu kalau Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Di sini N-nya 2, sehingga 1 min 2 sama dengan min 1. Dari sini kita dapat Y sama dengan 1 per Z. Dan Z aksennya, itu bawahnya adalah turunan, minus Y pangkat min 2 kalikan dengan Y aksen. Sehingga kita dapat menuliskan Y aksen sebagai minus Z aksen Y kuadrat. Substitusikan nilai ini semua ke dalam PD awal. Sehingga Y aksen menjadi minus ZY kuadrat, Y-nya menjadi 1 per Z, Y kuadrat menjadi 1 per Z kuadrat. Bentuk ini tetap. Masih ada Y, ubahlah Y-nya menjadi 1 per Z kuadrat. Nah, dari sini bentuknya sudah menyerupai apa? Ya, bentuknya itu sudah sangat menyerupai PD linear, yaitu dengan cara kalikan kedua ruas dengan minus Z kuadrat, sehingga diperoleh bentuk sebagai berikut. Seperti biasa, selesaikan dengan metode PD linear. Pertama, kita cari dulu faktor integrasinya, lalu kita dapatkan solusi umum dengan cara V kalikan dengan Z sama dengan integral dari faktor integrasi kalikan dengan Qx dx. Jangan lupa solusi umum akhir kembalikan bentuk Z ke bentuk serupa, yaitu Y. 1Z sama dengan 1 per Y. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba soal, ada Y aksen ditambah Y per X sama dengan X kuadrat min 3X kali Y kuadrat. Di sini N-nya itu adalah 2. Lakukan permisalan yang sama, yaitu Z sama dengan Y pangkat 1 minus N. Yang terakhir, untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 1 adalah PD homogen. Sebelum kita masuk kepada teknik penyelesaiannya, kita mesti tahu dulu, fungsi yang homogen itu seperti apa sih? Fungsi dikatakan homogen jika kamu dapat menemukan suatu N yang bulat, sedemikian sehingga kalau kamu ganti X-nya dengan TX dan Y-nya dengan TY, faktor T-nya itu bisa dikeluarkan. Nah, suatu PD itu disebut homogen apabila fungsi M dan juga fungsi N di sini itu masing-masing homogen, seperti itu. Sebagai contoh, kamu diberikan soal Y aksen sama dengan X plus 3Y per 2X. Dari sini kan belum terlihat ya, apakah dia homogen atau tidak. Jadi kita melakukan manipulasi sedikit, kita dapat bentuk seperti ini. 2x dy minus x plus 3y dx sama dengan 0. Dan kita tahu ternyata homogen. Dia homogen dengan n-nya sama dengan 1, ini juga n-nya sama dengan 1. Artinya kita bisa menyelesaikannya dengan teknik PD homogen. Nah, cara penyelesaian dari PD homogen itu seperti apa? Nah, coba kita perhatikan soal sebelumnya tadi. Nah, kita memisalkan Y di sini sama dengan XZ. Kamu turunkan, dengan aturan U aksen V plus V aksen U, diperoleh hasil turunannya adalah Z plus XZ aksen. Substitusi ulang ke PD awal ini, kita akan mendapatkan Y aksen, masukkan Z plus XZ aksen, dan di sini Y-nya kita substitusi XZ. Kita rapihkan bentuknya, Z-nya pindah ruas ke kanan menjadi setengah Z. Kemudian di sini Z aksen tulis sebagai dz per dx. Nah, teman-teman bisa melihat, ini tuh bisa diselesaikan dengan PDVT. Kenapa? Karena kita bisa mengelompokkan variabel Z sendiri dan juga variabel X sendiri. Dengan mengintegralkan kedua ruas, kita dapat memperoleh solusi umum sebagai berikut ini. Oh ya, perlu diingat juga, bentuk solusi umum itu tidak mengharuskan kita menuliskannya secara eksplisit sebagai Y sama dengan suatu fungsi dalam X. Karena terkadang ada bentuk-bentuk tertentu yang cukup sulit kalau kita tulis sebagai Y sama dengan Fx. Contoh saja pada soal ini. Nah, berikutnya teman-teman bisa mencoba menyelesaikan soal berikut dengan teknik PD homogen. Seperti biasa, terlebih dahulu dicek apakah fungsi M dan N-nya itu masing-masing sudah homogen. Kalau sudah, baru lakukan permisalan Y sama dengan XZ, substitusi ulang ke PD, dan selesaikan dengan metode PDVT.
Nah, jadi tadi adalah beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial biasa orde 1. Nah, supaya teman-teman itu semakin mudah dalam menyelesaikan bentuk-bentuk PD seperti yang sudah saya jelaskan, ada baiknya sebelum menyelesaikan soal itu dianalisa terlebih dahulu. Kira-kira PD seperti ini itu bisa diselesaikan dengan metode apa sih? Kalau biasanya untuk saya sendiri, pertama pasti saya memeriksa apakah dia bisa diselesaikan dengan PDVT, karena itu adalah teknik yang paling mudah. Kalau tidak PDVT, ya saya periksa juga apakah dia eksak, linear, ataupun Bernoulli. Biasanya untuk bentuk PD tak eksak itu adalah opsi terakhir, karena di sini itu cukup sulit untuk menentukan faktor integrasinya itu apa. Nah, biasanya PD yang sudah sangat jelas cara penyelesaiannya seperti linear dan Bernoulli itu bisa langsung kita dapatkan, karena bentuk umum PD-nya itu sudah sangat jelas. Nah, biasanya yang masih agak ambigu itu antara penggunaan PDVT, eksak, tak eksak, maupun homogen. Nah, jadi mungkin pertama periksa dulu apakah bisa PDVT ataupun eksak, baru nanti opsi lainnya itu bisa dengan tak eksak atau homogen. Seperti itu. Nah, dari sini saya sudah memberikan beberapa soal-soal tambahan. Teman-teman bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Dan kalau teman-teman mau mengakses catatan ini lagi, bisa melihat description box dari video ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya.